belajar, terus semangat, pantang menyerah, banyak membaca, tetap berlatih, jatuh bangkitlah kembali, fokus pada tujuan, raih cita-cita. Halo San Marian, selamat datang di podcast Camar, cerita anak Sanman. Dunia sekolah penuh cerita. Yuk kita dengarkan bersama saya Samantha dan Kayla yang akan menjadi podcaster hari ini. Di podcast ini kita akan berbincang seru, berbagi pengalaman dan tentunya belajar bareng tentang hal-hal menarik dari pengalaman teman-teman kita. Tema kita hari ini sangat spesial, yaitu tentang berprestasi di dalam dan di luar sekolah. Wah, pasti seru ya, karena kita akan tahu nih bagaimana sih caranya jadi anak yang aktif, kreatif, dan berprestasi baik di kelas maupun di kegiatan di luar sekolah. Hari ini kami ditemani oleh teman sebaya kita yang punya pengalaman keren dan inspiratif. Yuk langsung saja kita dengarkan cerita serunya. Okay, let's go. Selamat pagi teman-teman, mari kita berkenalan dahulu ya. Silakan memperkenalkan diri teman-teman. Saya Igan dari kelas 6D. Saya Dustin dari kelas 4B. Saya Patrick dari kelas 5B. Saya Jason dari kelas 5A. Yoshi dari kelas 4A. saya Jolin dari kelas 4B. Saya Hazel dari kelas 5A. Saya Sharon dari kelas 5B. Kami mau tanya nih, apa hal yang paling kalian sukai dalam hidup? Hal yang aku sukai dalam hidup adalah main basket. Hal yang paling aku sukai dalam hidup adalah belajar soal matematika. Aku suka bermain piano. Aku suka bermain tenis. Aku suka ice skating. Aku suka hal-hal yang berhubungan dengan kreativitas seperti melukis dan mengarang cerita. Saya suka bermain game. Saya suka bernyanyi. Sejak kapan kalian mulai tertarik dengan bidang yang kalian minati? Sejak kelas 1. Sejak umur 6. Sejak kelas 4. Kalau aku sejak umur 3 tapi mulai serius dari umur 7. Saya dari kelas 3 SD. Saya juga dari kelas 3 SD. Saya sejak sekitar umur 3 tahun. Saya sejak 8 tahun. Apa yang membuat kamu semangat untuk terus berlatih atau belajar? Yang membuat aku semangat untuk berlatih atau belajar itu karena aku memang suka sama seru. Yang membuat aku semangat berlatih dan belajar adalah karena soal matematika seru dan menyenangkan. Yang membuat aku suka berlatih adalah karena dulu aku mempunyai piano dan aku suka mendengarkan koko aku, jadi aku pengen bermain piano. Aku suka karena olahraga tenis itu seru dan bisa bermain dengan teman. Aku suka karena bisa dapat medali dan bisa belajar gerakan-gerakan baru. Aku karena aku ingin lebih berkembang dan membuat lebih banyak karya yang banyak disukai. Saya terus semangat agar dapat memenangkan lomba-lomba dan matematika sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Saya berlatih agar bisa memenangkan lomba-lomba. Siapa yang paling mendukung kamu sama ini? Yang mendukung aku selama ini adalah mama dan papa aku. Yang selama ini mendukung aku adalah mama dan papa aku. Yang paling mendukung aku selama ini adalah orang tuaku. Yang paling mendukung aku selama ini orang tua.
Yang mendukung aku adalah orang tuaku dan diriku. Yang mendukung aku adalah orang tuaku dan diriku. Yang mendukung aku adalah orang tuaku dan guru. Yang mendukung aku adalah aku dan orang tuaku. Karena jawabannya banyak yang sama, coba dong angkat tangan. Siapa yang didukung diri sendiri? Kalau yang didukung orang tua siapa? Wah, banyak juga ya. Pernah gak sih kalian merasa sulit dan ingin menyerah? Waktu itu kamu ngapain? Aku pernah menyerah karena aku kecapean, tapi abis itu aku kalau ada waktu aku istirahat biar nggak capek lagi. Aku pernah menyerah karena di suatu lomba aku pikir aku akan juara, tapi ternyata aku tidak juara. Ya, pernah. Saat itu aku sangat capek dan moodnya tidak sedang ingin bermain piano, jadi saya beristirahat dulu lalu bermain piano lagi. Iya, saya pernah karena kecapean, tetapi saya tetap latihan. Aku pernah karena sering jatuh-jatuh, tapi aku terus melakukan gerakannya. Aku pernah karena aku kehabisan ide dan aku juga gambarnya tidak sesuai yang aku mau. Tetapi aku tetap coba terus dan tidak menyerah. Aku tidak pernah. Aku pernah saat aku sedang sakit, tapi aku tetap istirahat lebih banyak agar aku bisa sembuh dan kembali bernyanyi. Bagaimana cara kamu membagi waktu antara sekolah dan latihan? Ya, kadang-kadang kalau ada ujian saya fokus belajar dulu, tetapi kalau ada pertandingan saya juga tetap latihan. Di rumah aku mengerjakan dulu semua PR. Kalau sudah selesai PR-nya, aku baru bermain piano. Sebisa mungkin saat di sekolah aku mengerjakan semua tugasnya hingga selesai supaya di rumah tidak ada PR. Kalau aku kadang nyelesain PR-nya di sekolah, tapi kalau nggak selesai biasa aku ngerjain PR-nya setelah latihan. Aku mengerjakan PR di sekolah, tapi kalau belum selesai, aku mengerjakannya di rumah baru latihan. PR aku kerjain di sekolah. Aku biasanya mengutamakan tugas-tugas sekolah dan belajar dulu, lalu aku meluangkan waktu untuk latihan. Aku biasanya ngerjain PR di tempat latihannya, tetapi kalau PR-nya belum selesai atau ada ulangan, aku belajar setelah latihan. Sekarang kita akan membahas tentang seni. Pertanyaan ini untuk Yoshi dan Dustin. Alat musik apa yang kamu mainkan? Kenapa pilih itu? Aku memilih piano karena dulu aku sudah mempunyai piano dan aku suka mendengarkan koko aku bermain piano. Aku juga bermain piano karena piano adalah alat musik termudah yang pernah aku tahu. Kamu paling suka memainkan lagu apa? Aku suka memainkan lagu-lagu yang membuatku tenang. Aku suka memainkan lagu-lagu yang menenangkan seperti River Flows in You. Kalau kamu Yoshi, kamu suka nyanyi lagu apa? Aku suka menyanyikan lagu-lagu yang ada di film-film musikal. Wah, keren ya. Pernah tampil di depan orang banyak? Coba ceritakan pengalamanmu. Ya, pernah. Tahun lalu saya mengikuti Yamaha Piano Competition. Saat aku dipanggil ke backstage, aku awalnya merasa gugup. Saat menunggu giliran, aku coba menenangkan diri. Saat aku bermain piano, aku bermain piano dengan lancar. Setelah diumumkan, aku dapat meraih juara 3. Dan waktu-waktu itu aku pernah mengikuti Yamaha Piano Concert. Saat itu aku bermain piano duet pertama kali dalam hidupku.
Aku bermain piano duet bersama koko aku. Saat aku bermain piano bersama koko aku merasa sangat senang. Wah, hebat. Luar biasa. Saat bulan Februari kemarin, aku ada lomba menyanyikan solo vokal di Bandung. Saat lagi latihan di apartemen, aku merasa aku sudah bisa walaupun aku sedang sakit batuk. Tapi saat waktu lomba, aku bisa menyanyikannya dengan baik dan dapat meraih juara 2. Wah, keren ya. Terima kasih Yoshi dan Dustin. Sekarang kita akan membahas tentang olahraga. Pertanyaan ini untuk Igan, Jason, dan Sharon. Olahraga apa yang kamu tekuni? Olahraga yang aku tekuni adalah tenis. Kalau aku, olahraga yang aku tekuni basket. Olahraga yang aku tekuni adalah ice skating. Berapa kali kamu latihan dalam seminggu? Aku dalam seminggu latihan kurang lebih 3-4 kali. Kalau aku latihan 4-5 kali seminggu. Aku latihan 2-4 kali seminggu. Pernah ikut lomba atau pertandingan? Bagaimana rasanya? Iya, saya pernah mengikuti lomba. Saya merasa tegang dan excited. Aku juga pernah ikut tanding. Aku rasanya excited sama tegang. Ikut lomba, aku merasa takut karena jika salah aku merasa akan tidak menang. Kalian lomba di mana? Aku pernah lomba di Jogja, di Semarang, di Cirebon, di Tangerang, sama di Jakarta. Aku pernah lomba di Jakarta, di Bandung, di Malang, di Magelang, di Malaysia, di Vietnam. Aku pernah lomba di Taman Anggrek, di X-Ring, dan Cikarang. Terima kasih Igan, Jason, dan Sharon. Sekarang kita akan bahas tentang buku. Pertanyaan ini untuk Hazel. Buku apa yang paling kamu suka? Biasanya aku suka membaca buku Harry Potter dan aku juga sering membaca buku pengetahuan seperti Why. Siapa sih penulis buku favoritmu? Karena aku suka buku Harry Potter, pastinya penulis favoritku itu J.K. Rowling. Buku apa yang sudah kamu tulis? Aku sudah menulis yang pertama ada Sarangnya Papua. Yang ini menceritakan tentang budaya-budaya yang ada di Papua. Dan yang kedua ada Sarangnya Bali. Ini juga menceritakan tentang kebudayaan-kebudayaan di Bali. Menurut kamu, mengapa buku itu penting? Karena bisa menambah pengetahuan kita, kita juga bisa menjadi lebih imajinatif dan kita juga bisa belajar banyak dari buku. Thank you Hazel. Sekarang kita akan bahas tentang matematika nih. Pertanyaan ini untuk Patrick dan Jolin. Kenapa sih kalian suka matematika? Aku suka matematika karena soalnya menantang kita untuk berpikir kritis. Kalian pernah ikut lomba nggak? Coba ceritakan dong. Pernah ikut lomba di Jakarta, di Bogor, Tangerang, dan di Jepang. Saya sering ikut lomba PIK 2, lomba Jismo. Soal aku telat beberapa menit, jadi aku kerjainnya telat. Tapi aku tetap percaya diri dan akhirnya aku dapet Ruby. Terus ada di Jakarta dan ada yang online. Menurut kamu, kenapa kita perlu belajar matematika? Karena matematika itu sangat penting dalam hidup, bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari dan membuat logikanya berjalan juga. Dengan matematika kita bisa menghitung banyak hal dan mengetahui banyak hal, dan kita dilatih untuk berpikir kritis dan logis. Terima kasih Patrick, Jolin, dan Hazel. Sekarang kita akan menanyakan pertanyaan untuk semua narasumber. Apa pesan kamu untuk teman-teman yang ingin berprestasi seperti kamu? Jangan takut mencoba hal baru dan selalu penasaran dengan hal baru. Jangan pernah menyerah dan
selalu terbuka untuk mencoba hal-hal baru. Supaya tetap bersemangat dan sabar saat berlatih. Kalau dari aku, tetap semangat dan tidak mau menyerah. Kalau dari aku, jangan putus asa dan tetap percaya diri. Pikirkan tujuan belajar matematika untuk apa, agar lebih termotivasi. Pilih bidang yang kalian benar-benar sukai, jangan takut mencoba, dan pantang menyerah. Lalulah coba walaupun kau bergagal dalam percobaan pertama. Tips sederhana apa supaya tetap semangat belajar dan berlatih? Jaga kesehatan dengan makan yang bergizi. Pintar mengatur waktu. Tetap terbuka untuk belajar hal baru. Istirahat yang cukup. Banyak minum air putih. Jangan mudah menyerah. Rajin membaca buku agar semakin imajinatif. Istirahat yang cukup. Harapan atau cita-cita kamu ke depan apa? Cita-cita aku menjadi pemain basket profesional. Cita-cita aku adalah menjadi guru matematika. Cita-citaku adalah untuk belajar piano lebih rajin agar lebih bisa dan supaya bisa menghibur orang lain. Cita-cita aku adalah menjadi timnas Indonesia dan lebih banyak juara internasional. Harapan aku adalah menjadi orang sukses nanti. Saya belum tahu secara spesifik cita-cita aku apa, tapi saya mau jadi orang yang berguna dan baik. Harapanku untuk kedepannya adalah aku bisa berkembang dan membuat buku yang lebih bagus dan disukai orang-orang. Cita-citaku, aku ingin menjadi penulis yang terkenal dan aku juga ingin menjadi pelukis. Harapanku buat selanjutnya adalah aku bisa ikut Junior Grand Prix, tetapi cita-cita aku adalah bisa masuk timnas dan jadi atlet yang baik. Terakhir, apa yang membuat kamu bangga dengan diri sendiri? Yang membuat aku bangga dengan diri sendiri adalah saya bisa bermain tenis. Aku membanggakan karena aku sudah bisa bermain piano dengan baik. Hal yang membuat saya bangga adalah bisa mengerjakan soal matematika. Saya bangga karena aku udah bisa menjadi kapten di tim dan aku jadi bisa belajar leadership. Aku bangga karena aku udah bisa memenangkan banyak sekali lomba. Dan aku juga bangga karena aku udah bisa melakukan gerakan-gerakan yang banyak. Aku bangga karena aku bisa membuat buku yang bagus, bisa dipajang di perpustakaan, dan aku juga bisa berprestasi dan memenangkan banyak lomba. Aku bangga karena bisa memenangkan banyak lomba dan membuat orang tuaku bangga. Aku bangga karena aku bisa menyanyikan banyak lagu dan bisa memenangkan lomba-lomba. Teman-teman hebat dari SD Santa Maria, tidak terasa ya, kita sudah di akhir podcast Jamar hari ini. Dari cerita teman-teman kita tadi, kita belajar bahwa berprestasi itu bisa dari mana saja. Benar, bisa dari bidang seni, olahraga, hingga pengetahuan. Yang penting adalah semangat, kerja keras, dan tidak mudah menyerah. Yuk, kita mulai dari hal yang paling kita sukai, terus berlatih, dan berani mencoba hal yang baru. Siapa tahu kamu jadi narasumber hebat berikutnya di podcast Camar. Teruslah berkarya, berprestasi, dan jadi kebanggaan sekolah, keluarga, dan diri sendiri. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya, hanya di podcast Camar. Cerita Anak Sanmar. Mari kita terus hidupi dan kembangkan core values Serviam agar Sekolah Santa Maria semakin berkembang dan berguna bagi masyarakat sekitar. Melahirkan para pemimpin yang humanis dan berwawasan global. Salam Serviam. Bye-bye.